Benarkah temuan narkoba di lingkungan kampus ini karena lemahnya pengawasan internal kampus semata? Kita bahas bersama Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia. Pak Adrianus, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Kaget nggak ada narkoba di lingkungan kampus? Tentu apalagi karena saya juga orang kampus ini betul-betul mencoreng wajah kampus Indonesia ini. Ah, Gitu. ini tapi porsinya cukup besar yang kemudian disimpan di kampus. Ini memang ditaruh menurut Anda di tempat yang tidak katakanlah tidak terfikirkan, terdeteksi oleh pihak kepolisian atau apapun itu, atau seperti apa? Ya kalau orang bilang ada yang berpikir out of the box, nah ini Hmm? contohnya nih, ya berpikir terkait dengan sesuatu yang tidak pernah orang lain memikirkan. Jadi bayangkan pelakunya otaknya ada dalam lapas, tapi kemudian sabunya disimpan di kampus. Tentu itu tidak pernah dipikirkan orang, ya. Tetapi justru karena tidak pernah dipikirkan, maka lalu kemudian menjadi seperti aman, ya. Kalau dilihat dari tempatnya kan itu adalah tempat kumpul mahasiswa tuh, ya tempat organisasi mahasiswa. Misalnya kalau dia mau merancang kegiatan atau mau pergi tur atau apa, nah lihatnya di situ. Nah, siapa yang kemudian lalu berpikir bahwa di situ akan ada penyimpanan narkoba. Jadi justru karena berpikir out of the box itulah maka kemudian lalu si pelaku, si pemilik bisa dengan sejahtera gitu ya menyimpan barangnya. Sehingga kalau dikatakan bahwa sejak 2019 ada benarnya gitu ya. Karena tadi tidak akan ada orang yang lalu pernah mengira bahwa di situ ada penyimpanan narkoba. Begitu. Iya, ini terkait dugaannya terkait jaringan lapas. Jadi analisa Anda? Sebab begini Mbak, kalau memang benar bahwa itu adalah jaringan lapas, tentu tidak mungkin terlalu bersiko, terlalu berbahaya kalau narkobanya disimpan di lapas juga, atau disimpan di keluarga, disimpan di sesama jaringannya. Karena tadi sudah kotor semua tuh, artinya sudah berada dalam genggaman kepolisian untuk misalnya tiba-tiba masuk ke dalam lapas, ke dalam sel-sel mereka, atau menginteli keluarga mereka, atau masuk ke jaringan ke pola komunikasi dari jaringan mereka, maka amat berbahaya kalau kemudian narkoba itu yang akan sedianya akan dijual itu kemudian lalu disimpan dalam cara-cara yang biasa. Maka perlu dipakai dengan cara-cara yang tidak biasa, namun murah meriah. Nah, maka lalu kemudian dipikirkanlah cara menyimpan di kampus, begitu. Pak Adrianus, kalau kampus UNM itu kan mengakui lemahnya pengawasan internal. Anda melihatnya ini penyebab narkoba masuk kampus, kalau narkoba digunakan mahasiswa, ya mungkin bukan hal baru gitu ya. Tapi ketika kemudian ini jumlahnya besar, bentuknya berangkas, ditaruh di area kemudian bangunan kampus, itu kan agak hampir mustahil ya kalau sama sekali tidak ada yang mengetahui. Kalau tadi dikatakan bahwa di antara 6 orang yang sudah ditangkap itu adalah mantan mahasiswa begitu ya, maka mungkin mereka lah yang punya akses dan kemudian lalu menguasai dalam tanda kutip akses tersebut gitu ya, sehingga kemudian mereka tahu di situ ada tempat aman, lalu menyembunyikannya dan mengaburkan sedemikian rupa sehingga kan begini Mbak, masalahnya kan para aktivis mahasiswa itu kan juga berganti-ganti tiap tahun ya, Mhm. come and go gitu, sehingga tidak ada kemungkinan besar tidak ada satupun orang yang amat mengetahui ya, amat punya akses pada tempat itu, apalagi kalau kita bicara mengenai kasus Covid kemarin di mana sekitar 2 tahun, tadi betul Pak Wareknya mengatakan bahwa selama 2 tahun memang kampus sepi, ya alhasil tidak ada orang yang betul-betul bisa menguasai tempat itu. Tidak ada orang yang betul-betul mengetahui lika-liku tempat tersebut kecuali mereka yang memang sudah dari awalnya memang menjadi jagoan di sana. Nah, itulah celah yang kemudian menjadikan mereka bisa dengan sejahtera ya, dengan aman, sentosa gitu menyimpan barang tersebut. Menutup celah seperti itu apa yang harus dilakukan Pak Adrianus? Kalau kita bicara soal kampus khususnya kampus-kampus negeri di Indonesia itu kan didesain memang lingkungannya besar, gedungnya berjauh-jauhan, banyak ruang terbukanya, potensi-potensi serupa mungkin saja ada. Bukan berarti ada ya, tapi mungkin saja ada. Itu bagaimana kemudian? Ya nggak usah jauh-jauh, itu kampus tempat saya saja itu yang gambarnya ada di belakang saya ini juga mudah sekali untuk dikerjai ya. Karena kampus saya di UI misalnya banyak sekali hutan-hutan, amat mudah bagi orang untuk misalnya meletakkan bungkusan di atas pohon gitu ya. Atau misalnya menyimpan senjata di balik-balik semak-semak, mungkin sekali. Maka memang ada dua hal yang menjadi deterrence. Yang pertama adalah adanya akses masuk dan keluar yang terjaga, yang termonitor.
Ya, jangan biarkan ada akses masuk yang kemudian siapapun bisa bisa lalu lalang tanpa termonitor oleh CCTV misalnya atau oleh satpam, sebab itu akan membuat amat rawan. Yang kedua adalah kita pakai alat bantu. Hmm. Nah, sekarang sedang model ini sedang tren penggunaan CCTV. Ini alat yang murah meriah, penggunaan listriknya rendah, tapi daya rekamnya luar biasa. Nah, saya kira itu hal yang perlu dilakukan oleh banyak kampus yang memakai metode kampus besar ya, banyak gedung yang mungkin kurang terpakai ya, sebab kalau disuruh mengunci tentu nggak mungkin ya, tapi dengan adanya bantuan CCTV di mana mereka bisa memantau semua pergerakan, saya kira akan bisa membantu mengurangi ya, memperkecil jika ada orang yang menyalahgunakan melalui penyimpanan benda-benda seperti ini, begitu. Terkait dengan jaringan lapas dan juga jaringan Malaysia, bagaimana kemudian mendeteksi pola-pola yang tadi Anda sempat mention out of the box seperti ini? Itu sih sudah biasa ya, teman-teman di lapas itu lalu kemudian mencari cara dengan segala cara gitu untuk bisa bisa mengendalikan jaringannya. Nah, tentu dalam hal ini kita sudah masuk pada ranah yang lain nih, yakni sejauh mana teman-teman lapas itu bisa mengendalikan ya, bisa mengurangi, mencegah, bahkan menutup sama sekali kemungkinan adanya adanya handphone masuk ke dalam lapas Oke. atau baterai dan seterusnya, sebab itu memang nggak boleh karena artinya kalau memang ada yang harus dituding ya pihak jajaran lapas. Nah, masalahnya adalah nggak enak juga kita tiap kali menuding mereka gitu ya, Hmm. karena memang ini adu kelihayan ya antara orang yang berusaha untuk membatasi akses tersebut dan orang yang dengan segala cara kemudian berusaha memasukkannya begitu. Oke, terima kasih Pak Adrianus Meliala telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih.